Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini untuk mata pelajaran kimia di kelas 11. Jangan lupa untuk kamu mengisi absensi kehadiran hari ini serta sediakan buku catatan dan buku latihan yang sudah disampul dengan sampul batik. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai pelajaran hari ini. Cekidot. Materi pertama berjudul hidrokarbon. Setelah mempelajari materi hidrokarbon ini, nantinya kamu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon. Kamu juga mampu mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon, membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener, mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan, memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna, menyimpulkan hubungan titik didih senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif dan strukturnya, serta kamu juga diharapkan mampu untuk menentukan isomer struktur, baik itu kerangka, posisi fungsi, maupun isomer geometri, baik itu isomer cis maupun trans. Pernahkah kamu membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama? Maka akan terlihat warnanya berubah menjadi hitam. Warna hitam itu adalah arang atau karbon. Berarti di dalam sate ataupun di dalam jagung terdapat kandungan karbon. Materi apa saja yang mengandung karbon? Cukup banyak. Karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, bahkan kertas adalah contoh-contoh zat yang ada kandungan karbon di dalamnya. Sedangkan untuk reaksi-reaksi yang terdapat pada senyawa hidrokarbon bisa kita lihat berupa proses pengelasan, pembakaran lilin, memasak makanan dalam kompor gas. Semua itu merupakan reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Proses itu bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka senyawa hidrokarbon itu sebenarnya senyawa yang terdiri atas hidrogen dan karbon. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi senyawa hidrokarbon? Adanya hidrogen, karbon maupun oksigen bisa kita identifikasi dengan memanaskan senyawa hidrokarbon. Adanya karbon bisa kita tunjukkan dengan keruhnya air kapur. Sedangkan keberadaan hidrogen kita bisa lihat dengan perubahan warna kertas kobalt dari biru menjadi pink jika dia dipanaskan. Seperti yang terlihat pada slide tersebut, bagaimana menguji kandungan suatu senyawa di dalamnya ada karbon maupun hidrogen. Nah, untuk pengelompokan hidrokarbon sendiri kita bagi menjadi dua. Ada yang rantainya terbuka, kita sebut dengan alifatik, dan ada yang rantainya tertutup, kita sebut dengan siklik. Untuk yang alifatik, kita bagi menjadi untuk yang ikatannya tunggal, kita sebut dengan jenuh. Contoh senyawanya adalah alkana. Sedangkan yang ikatannya rangkap atau kita sebut dengan tak jenuh, contoh senyawanya adalah alkena dan alkuna. Untuk alkena dia memiliki ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Sedangkan untuk yang siklik itu kita bagi menjadi alisiklik dan aromatik. Siklik artinya berbentuk cincin, jadi rantainya tidak terbuka tetapi tertutup seperti membentuk cincin. Atom karbon sendiri memiliki kekhasan yang sangat unik, yang mana atom karbon memiliki nomor atom sama dengan 6, maka elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya 4, sehingga bisa membentuk 4 tangan ikatan. Nah, dengan adanya 4 tangan ikatan inilah menyebabkan senyawa karbon merupakan senyawa yang sangat unik, bahkan senyawa yang memiliki jenis senyawa yang sangat banyak karena dia mampu mengikat 4 atom unsur yang lain membentuk ikatan kovalen. Ini salah satu contoh bahwa senyawa karbon itu senyawa yang sangat unik dengan membentuk senyawa-senyawa karbon lainnya. Salah satunya adalah ada yang kita sebut dengan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer artinya
atom karbon itu mengikat satu atom karbon lainnya secara langsung. Sekunder mengikat dua karbon yang lain, tersier mengikat karbon yang lain sebanyak 3, sedangkan kuartener mengikat 4 atom karbon lain tanpa ada perantara dengan atom unsur yang lainnya. Contohnya seperti ini, kamu bisa lihat yang mana yang kita sebut dengan karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, dan kuartener berdasarkan definisi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, di sini lebih jelasnya Ibu beri gambaran yang mana sekunder, primer, tersier, dan kuartener. Nah, di sini Ibu tambahi ikatan hidrogennya, akan terlihat bahwa ada karbon yang membutuhkan satu atom hidrogen saja, ada yang membutuhkan 2 atom hidrogen, ada yang membutuhkan 3 atom hidrogen, dan ada yang tidak membutuhkan hidrogen sama sekali. Artinya apa? Bahwa setiap atom karbon harus terisi sebanyak 4 garis ikatan. Kalau garis ikatannya sudah ada 1, maka dia hanya butuh 3 atom hidrogen. Kalau garis ikatannya ada 2, maka dia membutuhkan atom hidrogen sebanyak 2. Garis ikatannya sudah ada 3, membutuhkan atom hidrogen sebanyak 1. Sedangkan kalau sudah 4 garis ikatannya, maka karbon tidak lagi perlu atom hidrogen. Oke, sekarang waktunya tugas. Silakan dikerjakan di buku latihan. Nanti akan dikumpul, kita akan koordinasikan kembali melalui WA maupun aplikasi GCR. Kapan dikumpul, bagaimana teknisnya akan Ibu beritahukan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.